Shalom Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Dia sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang baik. Karena kami punya Allah yang selalu memberikan apa yang kami mau dan kami butuhkan. Kalau sebentar Tuhan kami mau beribadah kepadamu, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Datanglah ke baitnya dengan ucapan syukur. Mari saat ini datang dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan, kita mau datang dalam hadirat-Nya, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia layak terima pujian penyembahan kita, amin. Mari kita sama-sama datang lebih dalam lagi. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, oh, akan bersorak-sorai. amin. Bersyukurlah kepada Tuhan,
kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan hosana bagi Sang Raja. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Sekali lagi katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, Sekali lagi katakan hosana lebih sungguh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia amat Amin. baik. Haleluya. Dia mati bagi setiap kita. Amin. Yes. Haleluya. Yesus. Engkau telah mati bagi setiap kami, Tuhan. Engkau yang tebus setiap dosa kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagi kita.
dalam hadirat Tuhan. Kita mau memandang kehadirat-Nya. Kita mau mengejar hadir-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, Tuhan. Hanya dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Haleluya. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, Setiap kataku Kau pun menunggu. oh Yesus, Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. ku mau memandang Engkau, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. katakan Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. sekali lagi katakan memandang wajahmu Tuhan, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. memandang wajahmu, Memandang
mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam dalam hidupku. mengejar Hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, mengejar kehadiran-Mu Bapa, karena kami membutuhkan Engkau. Hanya Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami rindukan. Jamah kami Bapa, jamah kami Tuhan. Bapa, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh kami merindukan Tuhan jamahan-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami terus melekat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Engkau yang sanggup mencelikkan mata rohani kami. Engkau yang sanggup membawa hidup kami pada jalan kemenangan demi kemenangan. Membawa hidup kami pada jalan-jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada dan tinggal Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan meneguhkan kami, mengkuatkan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara pada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dan saya percaya Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita orang yang percaya. Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Tuhan menyatakan perhatiannya kepada orang-orang yang datang kepadanya. Karena kami percaya, kita percaya bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, datang dengan segala macam kebutuhan dan keperluan. Saudara, kalau kita peka melihat situasi keadaan hari-hari ini, maka goncangan-goncangan demi goncangan terjadi di muka bumi ini. Dan masalah demi masalah tidak akan pernah selesai, akan mewarnai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena hidup ini adalah perjuangan, hidup kita ini adalah
suatu tantangan, arena pertandingan. Dan mau tidak mau setiap kita adalah orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan iman. Setiap kita adalah orang-orang yang terlibat di dalam banyak pergumulan-pergumulan. Dunia ini adalah lembah air mata, tempat kesulitan dan penderitaan. Dunia ini adalah tempat di mana banyak orang mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Gonjangan-gonjangan yang sedang terjadi hari-hari ini, biarlah itu tidak melemahkan kita, tidak membuat kita putus asa dan tawar hati, tetapi membuat kita akan semakin bersemangat untuk mencari Tuhan, bersemangat datang kepada Tuhan, bersemangat untuk kita berada di areanya Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar banyak bahwa kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Kita sedang hidup di dalam pola kerajaan Tuhan. Itu sama dengan kita berada di dalam tempatnya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Kita sedang berada di dalam kerajaannya, ada dalam hadiratnya Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ada di areanya Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kalau kita ada dalam kerajaan Tuhan, saudara, maka seharusnya tidak ada yang harus kita takutkan, tidak ada yang harus kita khawatirkan, tidak ada yang harus kita cemaskan dan bingungkan. Karena kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita berada di dalam kerajaan Tuhan yang kuat dan kokoh, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Mazmur Daud pernah berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud hanya minta satu hal untuk dia rindu tetap berada di rumah Tuhan, tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, semua persoalan dan pergumulan kita sanggup diselesaikan. Di dalam hadiratnya ada perubahan kehidupan, ada perubahan masa depan, ada perubahan nasib setiap kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pada malam hari ini saya rindu membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 2 dan seterusnya, saudara. Ya. Saya bacakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Selanjutnya, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga. Ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, Mazmur ini saudara adalah Mazmur di mana menyatakan orang yang sedang hidup di dalam kerajaan Allah, rindu ada di dalam hadirat Tuhan, menggambarkan kepercayaan sedemikian rupa yang terikat kepada Tuhan melebihi segala-galanya. Mereka menambahkan berada di rumah Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Nah saudara, kita melihat bagaimana keinginan terbesar ialah mereka ingin mengalami kedekatan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Disenangi tempat kediamanmu, saudara. Ini yang saudara harus kita lakukan, menyenangi tempat kediaman Tuhan, menyenangi hadirat Tuhan, menyenangi persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini yang luar biasa. Dan kita melihat orang yang mencari Tuhan, orang yang berada di dalam kemah Tuhan, orang yang berada dalam hadirat Tuhan. Di ayat yang kelima kita melihat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berada di dalam kediaman Tuhan, berada dalam rumah Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam area kerajaan Allah, betapa bahagianya. Saudara, saya merenungkan mengapa berbahagia. Karena di dalam hadirat Tuhan ada semua jawaban yang kita butuhkan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam kediaman Tuhan, ada banyak hal yang kita butuhkan. Kita merindukan pertumbuhan rohani kita merindukan perkembangan dalam kehidupan kita merindukan banyak hal, saudara. Ketika kita berada dalam rumah Tuhan, seperti Daud, saudara, satu hal yang kuingini diam di rumah Tuhan. Menyaksikan betapa hebatnya Tuhan, menyaksikan betapa hebat kemurahan Tuhan, menyaksikan betapa berkat-berkat Tuhan dinyatakan dan dicurahkan. Saudara, yang terus menerus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, itulah kita dibawa pada worship at home setiap hari. Kita sedang dibawa pada kebiasaan pola kerajaan Allah. Kita sedang dibawa pada pola datang dalam hadirat Allah. Kita sedang dibawa pada prinsip kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu janganlah kita menjadi lemah, tawar hati dan putus asa. Ingat seperti beberapa waktu yang disampaikan bahwa kita berada di area kerajaan Tuhan. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan kehidupan kita, atas masalah yang kita alami. Tuhan yang sanggup menyatakannya dengan luar biasa. Saudara, dikatakan berbahagialah orang-orang yang mencari Tuhan, yang datang kepadanya. Bahkan ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, kalau ziarah pada zaman dulu datang ke tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat di mana tempat-tempat yang penting. Saudara, kalau kita sedang berziarah kepada hadirat Tuhan, itu tempat yang terpenting dan paling penting yang harus kita kunjungi. Maka dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Artinya apa? Ketika orang itu berada dalam hadirat Tuhan, ketika orang itu berada di area kerajaan Allah, orang yang lemah,
menjadi punya kekuatan yang besar. Saudara. Ya. Alkitab yang lain mengatakan begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, dan memang saudara, kekuatan kita tidak seberapa. Kemampuan kita tidak seberapa. Tetapi di saat kekuatan kita di dalam Tuhan, artinya yang hidup di dalam hidup kita adalah Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang perkasa. Dikatakan berbagai manusia yang kekuatannya di dalam Engkau Tuhan, di dalam Allah, di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita menghadapi situasi dan keadaan yang membuat kita tidak kuat. Tetapi di saat kita sadar bahwa kekuatan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga kita mampu menghadapi situasi dan keadaan yang paling gawat, yang paling genting dalam hidup kita. Dan kita mampu melewatinya. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Saudara, biarlah setiap kita sadar bahwa kita berada dalam hadirat Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita senantiasa mau bersiarah kepada Tuhan. Setiap saat bersiarah kepada Tuhan. Karena itu penting kita sedang datang di tempat yang penting. Di tempat di mana kita mendapat kekuatan yang baru. Nah, saudara, sehingga di dalam ayat yang selanjutnya, apabila melintasi lembah Baka, saya katakan lembah kematian, lembah bencana, lembah yang menyedihkan, lembah yang buat kita jadi tidak kuat. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Saudara, ini luar biasa. Orang-orang yang mau berdiam di dalam rumah Tuhan, apabila melintasi lembah Baka, saudara, tempat yang sulit, tempat yang mematikan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya ada kehidupan, bukan kematian. Lembah Baka bukan tempat penderitaan, tapi tempat yang penuh dengan sukacita, bermata air yang melegakan, yang menyegarkan kehidupan kita. Saudara, mereka berjalan makin lama makin kuat. Artinya apa? Kekuatannya semakin hari akan semakin bertambah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion adalah kota Daud, saudara. Iya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara bayangkan, mestinya kalau orang semakin lama berjalan akan semakin lemah, semakin tidak berdaya, kekuatannya akan semakin habis. Di dalam Alkitab terjemahan yang lain mengatakan bahwa begini, mereka berjalan, kekuatan mereka makin bertambah. Saudara, kekuatannya dari mana? Saudara, karena kita berada di areanya Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita membuat kita mampu berjalan, bukan semakin lemah tetapi semakin kuat. Kekuatan kita bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Itu yang firman Tuhan katakan bagi orang-orang yang berdiam di rumah Tuhan. Nah, saudara sekalian, dikatakan lagi saudara, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Saudara, orang yang berdiam di rumah Tuhan juga mendapatkan jawaban dari semua doa yang dipanjatkannya. Tuhan mendengarkannya, Tuhan meresponinya, dan Tuhan menanggapinya. Saudara, makanya Daud berkata yang luar biasa, ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, hari-hari ini orang lebih suka shopping, orang lebih suka berjalan ke mall, orang lebih suka
duduk di kafe, tempat-tempat nongkrong hari-hari ini penuh, tempat-tempat ngopi, ya di mana ada wifi saudara, ya ngopi 2000 wifi-nya sepanjang malam, ya banyak orang menyukai tempat-tempat yang seperti itu. Tetapi Daud, saudara bayangkan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, diam di rumah Tuhan, daripada 1000 hari ada di luar sana. Saudara, saya jujur belum sampai seperti yang Daud katakan. Bahkan saudara, ya, kalau ada orang-orang Kristen anak Tuhan disuruh memilih antara pergi ke gereja beribadah, berdoa, bersekutu, dan kemudian diajak pergi ke rumah pesta, maka banyak jemaat Tuhan, orang percaya akan memilih dia datang ke rumah pesta daripada beribadah dan berdoa. Saudara, dan cara berpakaian mereka biasa. Kalau ke gereja dia nggak pakai sepatu atau pakaian sembarangan, tetapi ketika undangan ke pernikahan dia akan berupaya menampilkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin bisa beli baju baru. Tapi untuk beribadah bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bahkan mungkin dengan ala kadar. Saudara, memang Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar, lihat yang di dalam. Tetapi penghargaan kita terhadap ini pun Tuhan tahu. Saudara, mari kita sama-sama, kalau kita adalah orang-orang yang berada di dalam rumah Tuhan, mari kita mau belajar, saudara, mengutamakan penting bersiarah kepada Tuhan. Lebih baik datang kepada Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa mensuplai kekuatan kita menjadi luar biasa. Saudara, kekuatan dari luar akan membuat kita jadi sengsara dan menderita. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, janjinya diberikan kepada orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berusaha untuk hidup saleh dan benar. Dikatakan tidak hidup bercela. Tuhan tidak menahan kebaikannya kepada orang-orang yang berusaha untuk hidup saleh dan benar. Saudara, Tuhan adalah matahari dan perisai. Saudara lihat matahari. Pernah saudara melihat matahari berhenti bersinar? Saudara, matahari akan selalu ada setiap pagi. Amin. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tadi ketika saya merenungkan matahari, Tuhan, Engkau selalu hadir setiap hari bagi kami. Engkau menghangatkan kami. Saudara, kehadiran matahari selalu berguna bagi semua lapisan masyarakat di muka bumi ini. Kalau mau lebih masuk lebih dalam lagi tentang matahari, saudara, saudara akan terkagum-kagum, tidak akan pernah habis memikirkan kehadiran Tuhan yang setiap pagi kita rindukan. Di saat hujan kita tetap merindukan matahari. Saudara, dan memang kalau matahari tidak muncul, semua akan kelabakan, semua akan bingung. Saudara, dan dia perisai, tahu perisai, saudara, menahan serangan. Ketika ada lawan, ada perisai. Kalau Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kita, siapa yang bisa menembus kita? Tidak ada satupun kuasa yang bisa menembus hidup kita kalau Tuhan jadi perisai. Bahkan yang luar biasa, Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya, ada di baitnya,
ada di hadiratnya, saudara. Dan Tuhan dalam terjemahan yang lain, Tuhan itu tidak menolak. Iya. Kemudian saudara, kita mesti berjalan lurus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tidak bercelah. Saudara berjalan dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ayat 13, ya Tuhan semesta alam. Ada 3 kali berbahagia disampaikan di sepanjang perikop ini, saudara. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, tentang percaya. Dan memang hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang akan mengalami perbuatan-perbuatan dahsyat dari Tuhan. Kalau saudara melihat di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang mengalami mujizat. Hanya orang yang percaya yang mati bisa hidup. Hanya orang yang percaya yang akan melihat dan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah malam hari ini menjadi malam yang sangat penting. Sore ini sore yang sangat penting. Mari jangan lupa bersiarah kepada Tuhan. Kalau saudara berusaha untuk bersiarah ke tanah makam, kuburan, saudara, mari sama-sama kita bersiarah kepada Tuhan. Ke dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan membuat kita berbahagia. Amin. Mari kita naikkan pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Saya undang para singer. Haleluya. Syakata pakata para raba Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kamu. Sekali lagi Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk apa yang Kau nyatakan Tuhan kepada kami Bapa. Bapa, kami rindu menjadi orang-orang yang berbahagia,
orang-orang yang menikmati kasih setiamu Tuhan. Karena Engkau menyatakan kasih-Mu luar biasa kepada kami. Orang-orang yang datang di rumah-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengalami yang namanya kekuatan Tuhan. Kekuatan kami bukan semakin merosot. Kekuatan kami bukan semakin lemah. Tetapi kekuatan kami akan semakin bertambah Tuhan. Dengan kekuatan yang semakin bertambah, kami mampu Tuhan di dalam memperjuangkan iman kami. Di dalam kekuatan yang bertambah, kami mampu Tuhan menjalani kehidupan yang penuh dengan pertandingan ini Tuhan. Penuh dengan ancaman, penuh dengan penderitaan. Kami tetap bisa bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami terus berada di dalam area-Mu ya Tuhan. Bahwa kami terus berada dalam rumah-Mu Tuhan. Biarlah kami seperti Daud berkata, satu hal yang kuingini diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Menikmati kehadiran-Mu dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa Tuhan hidup satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Bahwa kami terus bersiarah Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan, untuk kami mendapatkan kebahagiaan dan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang lemah, bahwa mereka bersiarah kepada Engkau ya Tuhan. Buat mereka berani Tuhan membayar harga untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah kehidupan yang mereka sedang alami. Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu sudah memulihkan mereka. Bahwa mereka juga datang di dalam hadirat-Mu. Supaya mereka boleh mengalami pemulihan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Yang memimpin, menyertai, melindungi saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.